berangkat ke kota, pulang rambutnya lurus. Ramane takon, rambut Rika diapake ya? Rebonding ya. Apa kira rebonding? Diluruskan. Akhirnya bapaknya ke masjid ngimami sholat, mau sholat tengok ke belakang, bapaknya bilang, jamaah tolong softnya di rebonding. Pak Kiai besok begitu ya, kalau mau sholat jamaah tolong rapatkan dan luruskan rebondingnya. Asyukru bilisan, alhamdulillah. Jangan iri, jangan iri. Teman tangganya beli mobil, ikut-ikutan naik mobil ambulan. Somad beli rumah, kamu juga masuk rumah sakit. Somad nambah tanah, kamu juga masuk tanah kuburan. Hiduplah berdasarkan kemampuan, bukan kemauan. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan, betul? Biasa-biasa saja. Kalau sudah datangnya punya, insya Allah mesti punya. Gus Miftah sering bilang apa? Mintalah cukup, jangan minta kaya. Karena banyak orang kaya tidak merasa cukup. Mintalah tenang, jangan minta senang. Karena banyak orang senang tapi hatinya tidak tenang. Umpamanya Pak Faduri karaoke, umpamanya itu mesti senang tapi hatinya tidak tenang. Wedi konangan bojone ya mbak ya, iya karaoke karo randang. Masa kebayang Mbak Faduri karaoke buka titik jas. Nomor 2, asyukru bil qalbi. Tidak hanya mulutnya yang mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya ikut bahagia, ikut bunga. Makanya mengucap alhamdulillah itu wajahnya harus sumringah. Ada nggak Bu orang alhamdulillah tapi wajahnya tidak sumringah? Ada. Dikasih alhamdulillah. Apa? Ngosok. Keprimen kayak ngosok, sengak terpaksa. Loh, sing ngomong ya kayak gini ya, berkelon ke rebus ini, piye pak penak, enak, nggak boleh. Alhamdulillah enak, hatinya los. Ibu juga begitu, kalau suaminya minta jangan ditolak. Kan aku capek, kalau kamu capek prasmanan. Bagaimana itu prasmanan? Pak, aku capek. Terus gimana Bu? Ayo prasmanan. Caranya bagaimana? Buka dewek, tutup dewek kayak gini. Iya arane prasmanan. Kayak neng warteg kayak somat. Iya Bu Dewi. Kalau warteg prasmanan kan ya, ambil sendiri, tutup sendiri. Panesan ralamu keperimen cangkeme badok bae kayak iki ya. Masa pengajian yang ngarep dewek. Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan susah. Rezekinya mungkin bentuknya beda. Saya punya teman penghasilannya puluhan miliar tapi nggak bisa apa-apa, makan semuanya diatur sama dokter, minum yang manis nggak berani karena penyakit gula, makan telur nggak berani kolesterol, makan daging kambing nggak berani darah tinggi, kalau kepalanya pusing berobatnya ke Singapura. Sementara saya punya jamaah miskin pengayuh becak, hidupnya bahagia, sehari penghasilannya 50.000 tapi istrinya 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian tasyakuran rumah dan kos-kosan Karisma Bahari, Bapak Abdus Somad, Ibu Dewi Purnamasari yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Pelempoa, Balamoa, Kecamatan Panggang, Pangkah, rahimakumullah. Ada gajah minumnya susu. Orang Pangkah, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini Allah pertemukan kita di kesempatan yang baik, di majelis yang baik, ketemu dengan orang baik. Selesai acara insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Ibu bapak, orang baik itu ciri-cirinya sederhana. Apa ciri-cirinya? Orang baik itu senang dengan perbuatan baik. Saya mau tanya, pengajian ini baik atau buruk? Berarti yang datang orang baik atau orang buruk? Maka baik atau buruknya seseorang bisa dilihat dari hatinya. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi menggambarkan innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat jasadmu, Allah tidak melihat fisikmu, Allah tidak melihat gambarmu, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu. Kamu mau tinggi, mau pendek, yang tinggi ciptaan Allah, yang pendek ciptaan Allah, yang besar ciptaan Allah, yang kecil ciptaan Allah, yang kurus ciptaan Allah, yang gemuk ciptaan kamu sendiri. Karena banyak makan. Bu, lebih suka body yang kurus apa gemuk? Gemuk atau kurus itu pilihan, tapi makan enak itu kewajiban. Hari ini banyak orang pengen makan banyak tapi maunya kurus, betul Bu? Maka saya ingatkan, apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan,
Sekarang orang sakit karena kebanyakan. Makanya kalau ada undangan pengajian tasyakuran yang dicari, saya mau tanya, lebih nunggu kiainya apa makanannya? Makanan apa kiai? Ya jelas kan kiai ini ganteng. Allah tidak melihat bentuk fisiknya, mau gede mau kecil. Makanya kamu yang kurus jangan risau, yang gemuk jangan galau. Saya pernah kurus, kemudian gemuk, kembali menjadi kurus. Saya dulu zaman kuliah hanya 40 kilo, menikah jadi 108 kilo. Sekarang saya 73 kilo. Kenapa saya dulu gemuk pengen jadi kurus? Karena ada penelitian di rumah sakit, laki-laki kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Sekarang Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya nggak dilihat. Ibu-ibu kalau gemuk, gemuk saja, tapi ingat, orang gemuk itu rawan penyakit. Makanya kenapa Kanjeng Nabi itu digambarkan usia 63 tahun, perutnya rata, dadanya bidang. Usia 63 tahun Kanjeng Nabi itu masih kekar. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menjaga pola makan. Kalau orang gemuk biasanya rawan penyakit, baik itu darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung koroner, stroke. Makanya anak Kanjeng Nabi pola makannya diatur. Kan gak lucu, masa Nabi stroke? Makanya dijaga. Dulu saya zaman gemuk Pak, sering masuk angin. Dulu zaman saya gemuk, kena asam urat, kolesterol. Begitu pola makan saya atur, saya sehat, saya jarang sakit. Saya punya ajudan 3, 2 Brimob, 1 Kopassus. Setiap hari gantian ngawal saya. Saya tiap hari ngaji 3-4 panggung. Yang sakit ajudan saya, bukan saya. Saya dulu gemuk, dikit-dikit sakit kolesterol. Kayak ibu-ibu yang di situ, kenapa tungkaknya diselonjorke? Asam urat. Kalau ini asam urat, sana asam aurat. Ada yang kena penyakit asam urat? Ada. Mau saya kasih obatnya? Gampang. Nanti pulang cari gula batu. Caranya bagaimana? Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Jebol dengkule ya. Maka hati-hati. Allah memang memberikan bentuk body kepada kita, tapi Allah memerintahkan untuk menjaganya. Saya dulu Bu, usia 30 tahun, berat badan saya 108 kilo. Usia metabolisme tubuh saya seperti orang 55 tahun. 30 tahun seperti 55 tahun. Sekarang usia saya 41 tahun, tapi berat badan saya berkurang, badan saya bagus, usia metabolismenya seperti anak usia 27 tahun. Iya. Yeah. Kalau Anda tidak mau olahraga, pengen badannya kokoh, gampang Pak. Makan semen 3 roda. Kokoh tak tertandingi. Makanya kalau saya beda Bu. Saya kemarin bangun pondok, ada pasir, ada bata, tidak saya kasih semen. Tapi saya bangun menggunakan cinta. Kenapa? Karena cinta itu menyatukan. Iya. Allah tidak melihat bentuknya, tapi ingat, menjaganya itu hukumnya wajib. Bagaimana dengan ibu-ibu? Dikaruniai wajah yang cantik, tolong dijaga dan dirawat.
jangan dirubah. Kenapa? Karena wala ila suwarikum, Allah tidak melihat bentuk gambarmu. Makanya wajahmu sudah cantik, yang perlu kamu lakukan hanya merawat, jangan merubah. Ada nggak yang merubah? Banyak. Yang merasa pesek dibawa ke dokter, disuntik solikin. Itu loh suntik biar mancung, namanya solikin kan? Apa bu? Iya, silikon. Yang nyontek namanya dokter solikin. Nggak usah dirubah. Allah kasih karunia pesek atau mancung itu sudah dengan menggunakan ukurannya Allah. Makanya kamu yang pesek tetap saja kelihatan cantik walaupun pesek. Yang mancung belum tentu kelihatan cantik. Harusnya yang dilihat itu fungsinya, bukan sempurnanya. Bagaimana fungsinya? Walaupun pesek, alhamdulillah masih bisa bernapas, hidungnya masih menghadap ke bawah. Coba bayangkan kalau menghadap ke atas, udan, malah kayak talang udan. Nah kayak mbaknya ini pesek, ya Allah, irung kok mendelep toh yu. Disyukuri, alhamdulillah. Saya malah punya keyakinan orang pesek itu panjang umur. Kenapa? Karena ambekane ngirit. Itu yang mancung-mancung malah bisa jadi cepat mati, ambekannya boros. Terus kalau pilek, upilnya gede-gede. Saya itu punya teman pak, disuntik di Singapura, di Panjang. Yang terjadi apa? Ternyata salah penanganan. Seumur hidup pilek ramari-mari. Kenapa? Gara-gara suntik hidung supaya mancung. Maka kamu yang pesek santai saja, saya kasih peribahasa. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Nggak usah disuntik. Gus, kalau merongos boleh nggak pakai kawat gigi? Boleh, nggak apa-apa. Tapi saya melarang istri saya pakai kawat gigi. Kenapa? Kalau Anda pakai kawat gigi, berarti secara jujur dan sadar Anda mengakui bahwa kamu adalah orang yang merongos. Padahal ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Maka dulu zaman sekolah SD ada peribahasa, merongosong berbunyi nyaring. Oh tong kosong, udah ganti ya. Istri saya bilang, abah boleh nggak saya pasang kawat gigi? Nggak boleh. Kenapa abah? Bahaya. Kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok, nyantol cangkeme kayak dia. Nggak usah dirubah. Ibu punya alis ditambahi pakai spidol, boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu kalau alismu kamu kerok habis kemudian tanam alis. Para suami tak kasih tahu pak, hanya dari alis saja membuktikan bahwa laki-laki tidak bisa ngatur istri. Bagaimana tidak? Aturan Allah saja dihapus, digambari sendiri. Coba ini alisnya, ya Allah, tuh kayak galengan ya lo, ya Allah. Bapak coba Anda lihat, mereka itu kipas-kipas pak, bukan karena sumuk, khawatir alisnya hilang. Kayak Allah alisnya kayak celurit kalau ya Allah luntur. Nah, kesimpulannya apa? Merawat boleh, merubah jangan. Gak usah dirubah. Bagaimanapun ciptaan Allah itu orisinil lebih baik daripada ciptaan manusia. Lah sekarang aneh lagi, jangankan wajah, banyak orang pengen merubah jenis kelamin, maka ada istilah transgender. Contoh kayak dulu almarhum Dorce, sebenarnya laki-laki dirubah menjadi perempuan, aslinya titit diganti tutut.
Apa nduk namanya? Wantit. Wanita bertitit. Sekarang yang terbaru siapa? Idolanya orang-orang sini, Lucinta Luna. Itu jamaah saya, Bu. Orangnya cantik, tapi begitu meluk saya businya keluar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya kalau kayak masnya ini nggak apa-apa, rambutnya jelek dipotong, nah itu bagus. Udah gigimu walaupun merongos nggak usah kamu khawatir ya. Orang merongos itu belum kuliah sudah dapat gelar, gelarnya MSc. Merongos sak cocote ya. Ngopi dulu ya Bu. Saya penasaran apakah ini kopi beneran. Saya cium. Sangit. Pahitnya minta ampun. Bukan gulanya kurang, kalau saya minum kopi nggak pakai gula. Kopi nggak pakai gula itu bagus untuk menjaga jantung dan metabolisme. Kalau Anda ngopi pakai gula itu nggak bagus, berpotensi kena penyakit diabetes, penyakit gula. Seharusnya yang punya penyakit diabetes itu laki-laki apa perempuan? Harusnya paling banyak kena penyakit diabetes itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan banyak makan janji manis. Iya. Kalau laki-laki penyakitnya kencing manis. Maksudnya setiap lihat yang manis pengen kencing. Iya, kayak gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, tetapi yang dilihat apanya? Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah bukan bentuk fisik dan gambarnya, melainkan yang dilihat adalah hati dan perbuatannya. Banyak orang wajahnya cantik tapi kelakuannya kayak demit, betul? Banyak orang yang wajahnya nggak cantik tapi kelakuannya baik, betul? Ayo sekarang mau ngelanang saya kita takoni, kalau Anda disuruh milih calon istri, Anda pilih yang mana? Cantik tapi tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Cantik tapi solehah. Pertanyaan saya, sing takon sapa? Kok jawabannya sing langka? Kan goblok. Kalau saya dulu ditanya sama Pak Kiai saya, Miftah, kamu pilih mana? Calon istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Saya jawab cantik walaupun belum solehah. Kok begitu? Iya. Alasannya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik belum solehah, maka kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Wah. Tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf Kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Kalau cewek zaman dulu murah, bedaknya cuma satu, bedak FIFA nomor 4. Kalau cewek sekarang apalagi kayak mbak-mbak penyanyi itu enggak, fresh care, skin care. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu mandi sama dandannya kira-kira lebih lama mandi atau dandan? Mandinya 20 menit, dandannya 2 jam. Ngelukis alis saja 1 jam. Sekarang bentuk alis itu tergantung profesi suaminya. Nah, iya, tergantung profesi suaminya, Pak. Beneran. Yang laki-laki tukang syuting, alisnya kayak kamera. Apa? Suaminya pekerja warteg. Ya Allah, istrinya alisnya kayak wajan, kayak gitu.
Ya nggak apa-apa Bu, cuman pesan saya satu ya, kalau memang kamu pengen dandan tuh niatnya adalah membahagiakan suami. Coba saya mau tanya, Anda itu mau dandan saat keluar rumah apa di dalam rumah? Berarti kamu dandan untuk suamimu atau untuk suami tetanggamu? Berarti kamu dandan untuk suami orang. Saya mau tanya, dandan itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau memang dandan itu untuk diri sendiri, silakan dandan yang cantik, alis dilukis, wajah di make up, pakai baju yang bagus, sandal jinjit, nggak usah keluar kamar. Itu berarti dandan untuk diri sendiri. Tapi faktanya kamu dandan ketika keluar rumah. Pengajian sama Gus Miftah jam 2, jam 10 sudah dandan. Kan aneh. Nanti kalau pulang kira-kira sama suaminya masuk kamar masih dandan apa enggak? Ora. Kalau pengajian ya Allah, kudungnya diubel-ubel kayak kiye, raine dipulas, alisnya dilukis, sandalnya jinjit ngarep, baunya wangi. Begitu sampai rumah di hadapan suami, ya Allah, ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi, amit-amit ibu-ibu pangkasa iki, taline kotang petel dicemiteni. Kalau di hadapan suami ini daster bolong-bolong, boyoke bekas kerokan, tali kotangnya petel siji pisan, ambune fresh care. Wonge sing ndi kiye ya. Bojone sing ndi kiye. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, disitulah kemudian kita diajarkan untuk mensyukuri semua karunia Allah. Maka kalau dipuji cantik jangan sombong, dihina jelek jangan susah, karena baik cantik maupun jelek itu ciptaannya Allah. Betul Bu? Pak, pilih mana? Ngapa ya? Coba saya mau tanya sama bapak-bapak, kira-kira lebih awet istri cantik atau jelek? Lebih awet istri cantik apa jelek? Jelek Mas. Secantik-cantiknya istrimu kalau tua tetap menjadi jelek. Lah kalau istrimu jelek belum tua sudah jelek. Awet. Kalau cantik itu tidak awet, jelek awet. Loh, kamu punya istri cantik, mati, halah, istrimu berpotensi pindah ke laki-laki lain. Iya. Tapi kalau istri kamu jelek, mati, jangankan orang, wedhus ora gelem. Aku zizi. Coba sekarang yang masih gadis, potensi masih gadis itu lebih banyak yang jelek apa yang cantik? Yang jelek malah gadis-gadis. Layu-ayu biasanya gadisnya hilang. Bener? Makanya kalau ibu merasa anaknya jelek, disyukuri, alhamdulillah, codot ora doyan. Codot sarungan, bajune batik abang. Panitia. Apa? Saya nggak pakai sarung.
Kamu suka aku berdiri? Itulah cewek. Nah, maka syukur itu jenisnya ada 3. Berapa Bu? 3. Kan acara tasakuran ya. Rumahnya yang mana rumahnya? Oh, yang cat hijau itu. Oh, paling apik. Oh, paling besar. Tuan rumahnya siapa? Saya ngarane Somat siapa? Somat. Wongnya sing ngendi ya? Kamu jangan pergi, nanti aku nggak ada yang ngamplopi. Somat karo Dewi Purnamasari. Oh, Somat kayak yang tengah kayak. Somat rene ya. Naik sini karo bojone. Nanti kalau Somat naik panggung sendiri nggak ada istrinya, hati-hati diambil sama penyanyi. Iya. Kayaknya penyanyi ini ketawa sambil menutupi wajah. Saya pikir malu, ternyata pamer cincin. Pak Somat, nama panjangnya adalah Qul huwallahu ahad Allahus somad. Bisa kayak gue ya. Inilah dia pasangan selebritis tahun ini, Abdus Somad dengan istrinya Bu Som. Alise ya Allah, kayak kos-kosan. Sini yuk, bener panas yuk, nanti alismu hilang yuk. Sini Somat, ini Mat. Panas di situ Mat, nanti istrimu alisnya hilang Mat. Sawah. Sing lanang wayu, sing wadon wayu, sing lanang pas-pasan ya. Besok ini Pak Somad masuk surga karena bersyukur. Bersyukur karena punya istri cantik. Besok Bu Dewi Purnamasari masuk surga karena bersabar. Karena dia bojo kayak gie. Ayo, inyang meh takon maning. Bojo ayu sama bojo elek, ragate kathah pundi? Bojo ayu. Kalau bojo ayu itu menyesuaikan, jilbabnya menyesuaikan, bajunya menyesuaikan. Katanya apa? Biar matching. Coba kalau istri jelek, kadang-kadang jilbabnya merah, bajunya kuning, roknya ungu, sandalnya swallow. Apa? Koyokan. Poyokan. Poyokan ki apa? Oh ngejek. Oh poyokan. Ini bukan menghina, fakta. Jilbabe abang, bajune kuning, sarunge ungu, sandale swallow, siji abang siji putih keperin. Maka coba kita lihat, bocah iki siapa, kumisnya kayak iya ya Isat. Bu, ini putrane, adine, kumismu menjijikkan sekali. Ya kalau kayak gini kan ibarat wayang ya, kayak Kresna ya. Kalau dia tadi kayak siapa? Boleh dowo. Baladewa kok boleh dowo. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak emasnya, tolong pertahankan. Fik dia lele bukan buaya ya. Nah, syukur itu jenisnya ada berapa Bu? Syukur itu jenisnya ada 3.
Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer, untungnya apa? Karena dibilang pamer, saya copot saja. Mudah-mudahan lali. Yo tanggo maning. Amplop ora cukup begitu ku cincin, kehilangan cincin. Ya sudah, jangan tangan kiri. Ada 3. Oh sama maning. Pak Kiai ini apik temen ya ini ya. Pipane apik lucu temen ya. Deleng Kiai, deleng. Inyong orang rokok, inyong orang rokok, deleng. Ini pipa model apaan? Pipa ada rodanya, ada pringsilahnya, kepri. Oh ali-ali. Saya itu nggak pernah ngerokok sama sekali dari saya kecil. Padahal bapak saya merokok, kakak saya merokok, santri saya banyak merokok. Alhamdulillah saya tidak pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang ngerokok apa tidak? Gus Miftah. Jelas kenapa? Paru-paru saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Kancane inyong ngerokok kabeh kiai-kiai, malah nganggo dalil ni'matul udud ba'da dhahar kayak gini. Bapak ngerokok, duh, bapak arane siapa? Mbah? Fakhdori. Fakhdori ngerokok, makanya untune entengnya kayak gini. Alhamdulillah. Nah, syukur itu jenisnya ada 3. Tadi perintah untuk bersyukur jelas. Allah menyampaikan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini pemahamannya sedikit. Iki ngapa wong tua-tua ya? Jagong wis tuwek kemenyek tungkae meletek-meletek. Oh pengen weruh, kamu nafsu sama aku ya? Mbah, mbah. Oh dibales ngomong. Wis tua kayak kia. Anak gajah ngombene susu, simbah ababmu mambu. Jadi begini, orang kan banyak menafsirkan ayat ini artinya apa Pak? Barang siapa bersyukur ditambah, yang kufur disiksa. Kalau saya enggak, kalau saya menafsirkan bagaimana? Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah senang, maka Allah akan tambah kesenangan itu. Contoh begini, tak kasih contoh yang paling gampang. Ini umpamanya apa namanya Bu? Jeruk. Kamu tahu Mbak bedanya jeruk sama kamu? Nah, jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya Somat. Iya. Langsung Somat bisik-bisik karo bojone, kayak ini bajingan ya. Iya ini poyokan. Inyong nek nyawang mburi ora kuat ndelenge alise bojone Somat. Gedene sak tongkate inyong. Ini tongkate Mas Entus ya. Nyile matane nyile. Diwarisi nyile kepriman. Kok cangkeme bosok temen ya. Jadi ceritanya kayak gini, sebulan sebelum almarhum itu meninggal dunia, saya pengajian sama Habib Lutfi, diundang sama Pak Bupati Entus, peresmian masjid waktu itu. Sebulan sebelum beliau meninggal. Mau pulang, malamnya saya pengajian dari Tegal pindah ke Pekalongan. Entus bilang begini, Saro Inyong, Entus itu kan tiap sebulan sekali ngaji nggone Inyong.
ngaji kitab hikam, arane kitab hikam Ibnu Athaillah. Lah waktu itu saya keluar rumah sakit, beliau bilang begini, Gus, kan Gus minta sakit, tak wenehi tongkat ya, tinggu ngaji, nggih sandaran. Sebulan kemudian entus meninggal. Kenapa ini tongkatnya saya bawa kemana-mana Pak Somad? Tujuannya satu, kalau pengajian saya ada pahalanya, supaya almarhum entus dapat jariyahnya. Padahal tongkat saya banyak, yang saya bawa ini. Makanya kalau Pak Somad pengen dapat jariah dari saya, ya kasih apa gitu. Malah Somad jawab, tongkatin nyong cendek temen ya. Jadi ceritanya begitu Kiai, ini tongkat dari almarhum Ki Entus. Mudah-mudahan Ki Entus husnul khotimah, amin ya. Pak Fakhdari mau nyusul, mangga. Ya durung, katanya ya durung. Nyong saya demen karo janda kayak gitu. Coba kalau kamu senang dikasih nikmat oleh Allah, maka ditambah. Contoh begini, ibu punya anak kecil, pulang dikasih jeruk satu. Begitu anaknya seneng, kira-kira besok dibelikan lagi apa enggak? Dibelikan. Oh, anakku seneng mangan jeruk, dibelikan maning. Yang tadinya cuma satu dikasih sekilo. Tapi kalau sama anak enggak dimakan, kira-kira besok dibelikan lagi apa enggak? Enggak. Makanya kunci bertambahnya nikmat itu adalah harus senang mendapatkan nikmat dari Allah, jangan dipaido. Makanya kalau ibu-ibu dinafkahi sama suaminya, jangan lihat jumlahnya, berapapun itu disyukuri. Apa Bu? Orang duwe bojo, iye. Kayaknya kiai demenane Fadori ya. Yang dilihat itu rasa bahagianya. Makanya kenapa kalau orang dikasih nikmat, syukuran kayak Pak Somad ini, namanya apa? Tahadus bin nikmah. Kalau seneng itu harus disampaikan. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu ibu, kalau seneng beliau sampaikan, kalau susah beliau diam. Apa bedanya dengan orang pangkah? Kalau Kanjeng Nabi seneng ngomong, susah diam. Kalau orang pangkah susah ngomong, seneng diam. Wongnya ya teka, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya ireng. Yang jilbabnya ungu insya Allah lebih parah. Sekali lagi, ibu kalau dikasih nafkah suaminya jangan lihat jumlahnya, tapi utamakan syukurnya. Bentuk syukur itu adalah seneng, jangan cemberut. Contoh siang ini, walaupun berpanas-panas kita seneng di sini, betul? Karena saya datang atas nama cinta, ibu bapak datang atas nama cinta. Orang jatuh cinta itu harus bahagia, karena kalau susah namanya jatuh tempo. Apa Bu? Ya kalau susah karena jatuh tempo. Nah, maka langkah mensyukurinya itu ada 3. Yang pertama, asyukru bil lisan. Yang kedua, asyukru bil qalbi. Yang ketiga, asyukru bil arkan. Bagaimana cara syukurnya? Kita akan kembali setelah lagu rungkat berikut ini. Nyanyi rambadok wae penyanyinya ya.
Masa bodok bal. Si jinin dandani alis kayak ki. Karena aku ya pengen ngopi dulu ya. Karo makan jeruk. Apa? Ngopi dewekan bae. Apanya? Ngopi dewekan bae sing nang mburi blinde. Kamu tahu nggak? Hanya 2 hal yang bisa membuat saya Pripun? 1 minum kopi, 2 istri. Iya. Tahu ada calon istri. Calon istri. Iya. Ternyata dia cinta sama Somad. Sampun, Mbah. Sampun. Ya oke minggat. Oke. Alhamdulillah. Jadi lagu apa maning? Sing tua-tua ya paling stasiun balapan. Masih ingat lagunya gimana? Neng stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe kaya asu. Kae lho lagune. Lagune itu. Saya paling suka lagu judulnya Hoak. Tahu lagu judulnya Hoak, Dok? Masa nggak tahu? Ibu-ibu tahu lagu judulnya Hoak? Ada judulnya Hoak. Lagunya bagaimana? Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak. Mana ada hati senang nggak punya uang? Kalau Somad nggak punya uang ya rapat ngundang pengajian. Ya Mat ya. Muka-muka rezeki tambah kata ya Mat ya. Amin. Sesuk Somad ngundang pengajian menghadirkan membahagiakan sekian banyak orang. Sesuk selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Amin. Sesuk Somad mlebu alam kubur takoni, "Hei Somad, man rabbuka?" Somad jawab, "Kamu nanya." Langsung malaikatnya bengoki Somad, "Matane kayak gitu." Oh kamu minum habis, nyata kasihan anak kecil kasihan. Berapa tadi Bu? Syukur ada berapa? 3. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Insyaallah 5 menit lagi selesai. Orang-orang bae cerewet. Hah? Oh sesuai. Oke. Pengajian akan berlangsung sampai jam 4 pagi. Dengan cara menonton YouTube masing-masing. Khusus Fahdori besok saya ajak acara TV. Patroli. Hari sama patroli. Asyukru bil lisan. Lisan itu napa? Tutuk, cangkem, apa? Cocot. Kok kasar temen ya? Yang halus dong kayak aku. Masa bilang cocot? Itu kan bukan cocot, congor. Salah satu mulut yang paling dicintai oleh Allah itu adalah mulut yang digunakan untuk mensyukuri apapun karunia Allah. Asyukru bil lisan minimalnya mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Artinya alhamdulillah napa to Bu? Segala puji hanya bagi Allah. Makanya para suami itu kalau bekerja, ingat, yang harus kamu yakini adalah kamu dapat duit bukan karena kos-kosan, tapi karena sudah dijatah oleh Allah. Karena Somad, rezekinya Allah dititipkan melalui kos-kosan. Ada yang dititipkan melalui PNS, maka jadi PNS aparatur negara.
Allah titipkan rezekinya melalui jadi polisi, melalui jadi tukang sound system. Dan yang perlu Anda ingat, kenapa kita harus baik sama orang? Kadang-kadang rezeki kita dititipkan melalui orang. Kadang-kadang manusia itu rezekinya tergantung orang lain. Contoh, dokter rezekinya dari orang sakit, pasien. Guru rezekinya dari murid. Betul? Somat rezekinya dari kos-kosan, warteg. Penyanyi rezekinya dari cangkem. Mbah Modin, kalau Mbah Modin itu kan aneh apa? Lebay, rezekinya dari mana? Orang mati. Gus Miftah rezekinya dari mana? Siapa bilang dari somat? Kalau Gus Miftah rezekinya dari mana? Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kecil dititipkan melalui somat. Iya, saya ngomong begini supaya somat ora kelalen. Tambah, ya kan bersyukur ditambah. Saya bersyukur dikasih somat, berarti ditambahi sama somat. Nah, Allah itu sudah kasih rezeki. Allah hanya minta satu, kamu terima kasih sama aku, kata Allah. Kan kita itu lucu, begitu banyak rezeki yang diberikan oleh Allah, bahkan lisan sekalipun berat mengucapkan kalimat hamdalah. Maka diingatkan, alhamdulillah itu artinya bahwa yang berhak dipuji itu hanya Allah. Coba kamu kerja, dikasih sama bosmu THR, itu terima kasihnya sampai jungkel-jungkel matur nuwun. Padahal Allah setiap saat, setiap detik memberi rezeki. Cuman salahnya kita itu satu, menganggap rezeki itu hanya uang. Padahal rezeki itu bentuknya tidak harus uang. Termasuk hidung yang masih bisa bernapas itu rezeki. Betul? Mulut yang enak untuk mengunyah itu rezeki. Padahal semua itu tidak pernah kita bayar kepada Allah kecuali alhamdulillah. Loh, kalau Allah nyabut sedikit kenikmatannya, Bu, mantenannya rumpamane rabi, bojone wayu, kamare wapik, kasure kandel, malam pertama udunen. Akhirnya ora fokus karo kelon tapi ngurusi udun. Kudune dadi aduh. Jadi Pak Fadari pengalamannya inyong. Coba, yang Allah ciptakan itu sempurna apa tidak? Sempurna, karena Allah maha sempurna. Tapi kalau kita tidak mau mensyukuri bahkan dengan hamdalah saja, Allah cabut sedikit saja, nggak enak, Bu. Punya mata memandang enak, tahu-tahu kelilipan, rasanya tidak nyaman. Gini apa mboten? Tanggane inyong kelilipan mati, padahal hanya kelilipan pasir mati. Kenapa? Kelilipan pasir sak treke. Jenenge kelilipan apa kurugan ya? Maka kondisi hari ini kita baik Pak Somad yang dikarunia rumah baru, kos-kosan baru, Pak Somadnya
bersyukur. Kita yang ikut hadir melihat kenikmatan Pak Somad juga ikut bersyukur. Tapi celakanya di antara kita salah. Kalau ada orang punya nikmat tidak ikut bersyukur, jatuhnya iri, betul? Penyakitnya namanya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jenenge siapa? Fadhori. Ngarang bahaya. Bu, kalau tetangganya dapat nikmat ikut bersyukur apa enggak? Kalau tetangganya susah ikut bantu apa nyukurin? Kita nggak boleh. Pak Somad rezekinya melalui warteg, Anda rezekinya melalui jalan yang lain. Yang jelas apa? Manusia punya rezeki masing-masing. Banyak orang nggak punya gaji tapi punya rezeki. Ibu pengajian di sini nggak pakai iuran, ndeleng yang ganteng, rezeki. Oh bukan rezeki. Oke, aku nggak lihat kamu. Aku lihat sana aja. Rezeki apa bukan? Oke, aku lihat kamu. Rezeki apa bukan? Telat. Apa bu? Sudah duduk lihat nyaman, kiainya disuruh berdiri, itu namanya kufur nikmat. Hati-hati kena azab ilahi loh. Apa bu? Biar kelihatan. Apa matamu katarak? Gedene sekian rakaton. Sampai bawah. Emangnya penyanyi dangdut sampai bawah? Mbak penyanyi sampai bawah. Encok. Kalau kita pengen mendapatkan kenikmatan yang sama, ikut bersyukur, jangan justru iri dengki. Saya selalu bilang apa bu, kita semuanya berada di atas bumi yang sama tapi dengan rezeki yang berbeda. Sama mbak-mbaknya penyanyi, tak kasih tahu apa kelompoknya namanya? Al-Maidah. Al-Mahira. Sorry Nduk, kita punya rezeki masing-masing, maka cukup saya sampaikan kepada kalian, Mbak, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Sombong matane. Lah mosok amplop nyong pada karo penyanyi. Ya Somad dolim ya. Kan Somad ngasih amplop kiai baru ini, tapi kalau sama penyanyi sembunyi-sembunyi ya. Boten Bu Dewi, gitu aja nesu. Wartegnya di mana wartegnya? Di Condet. Oh di Condet. Apa? Oh Princess sama Bahari. Ya. Besok kalau saya di Jakarta tak makan di wartegmu ya. Wartegnya Pak Somad sekarang sudah menggunakan teknologi sentuh, kayak HP, layar sentuh. Jadi kalau mau makan nuding-nuding, kae. Layar sentuh. Mudah-mudahan habis pengajian wartegnya nambah lagi 10 cabang, amin. Tahun depan pengajian lagi, kiainya Gus Miftah, penyanyinya ganti. Mbaknya kalau pegang mic gimana Dok tadi? Mantap sekali. Saya itu melihat nih janda atau gadis bisa melihat dari bagaimana cara pegang mic. Kalau gadis biasanya kayak gini. Lah penyanyi ini mau kayak gini. Mau sampai bawah Pak? Oh, arane Mbak Fadhori nyekelema kayak nekem. Pengalaman temen ya Fadhori ya. Nggak usah iri dengan rezeki orang.
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua sudah dicatat dengan rezeki masing-masing. Mungkin ada tetangganya Pak Somad yang tidak sekaya Pak Somad, tapi dikasih karunia rezeki dalam bentuk yang lain. Anaknya berprestasi di sekolah, alhamdulillah. Ada satu keluarga dikasih rezeki banyak, tapi mohon maaf istrinya nakal. Ada seperti itu? Ada. Suaminya nakal. Artinya apa? Kekayaan itu bukan ukuran kemuliaan, miskin itu bukan ukuran kehinaan. Betul? Kaya belum tentu terhormat, miskin belum tentu terhina. Tapi apapun itu, kamu kaya harus manfaat dengan kekayaanmu, kamu miskin harus bersabar dengan kemiskinanmu. Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan susah. Rezekinya mungkin bentuknya beda. Saya punya teman penghasilannya puluhan miliar, tapi nggak bisa apa-apa. Makan semuanya diatur sama dokter. Minum yang manis nggak berani karena penyakit gula. Makan telur nggak berani, kolesterol. Makan daging kambing nggak berani, darah tinggi. Kalau kepalanya pusing, berobatnya ke Singapura. Sementara saya punya jamaah miskin, pengayuh becak, hidupnya bahagia. Sehari penghasilannya 50.000, tapi istrinya 4. Lu serius? Sing sugih bojone siji wis ra iso kelon, duitnya miliaran. Kenapa nggak bisa kelon? Kula kena penyakit diabetes. Orang itu kalau sudah kena penyakit diabetes nggak bisa begini, tapi begini. Kok apa nih? Tongkate. Saya dulu yang ngasih tahu itu almarhum Kentus. Gus, sesuk gue aja sampai kena penyakit gula ya. Lah kenapa ki? Arane wong lanang, duitnya oke, bojone ayu, kena penyakit gula, ora bisa ngajeng kayak gini. Lu serius? Makanya Pak Fadori duitnya nggak banyak tapi nggak kena penyakit gula. Sudah toh masih begini Pak Dori, masih lirik-lirik janda. Jangan iri dengan rezeki orang. Rezeki itu bentuknya masing-masing. Saya punya teman Pak Kiai di Jogja itu namanya Mas Anton. Dia itu sering saya jadikan contoh. Rumahnya pinggir kali di bawah pohon pring Pak Kiai. Belum ada listrik. Airnya nimba itu masih pakai manual, nggak pakai sanyo. Alat transportasinya cuma sepeda ontel harga 100.000. Anaknya sama istrinya bahagia. Kalau beliau datang ke pasar, penjual itu bahagia. Karena kalau beliau datang, yang didatangi laris. Itu hidupnya nyaman banget. Coba tadi yang miliaran, sakit tok, apa-apa diatur sama dokter. Lagian juga begitu. Kalau Anda punya suami, tolong istri itu nggak usah banyak peraturan. Suami mau menikmati hidupnya, kamu larang-larang. Undangan manten resepsi. Suami mau ngambil sate, darah tinggi. Suaminya mau minum es buah, gula. Bojone Rika stres. Akhirnya cari manis-manis di luar. Iya. Dibuat bahagia saja. Betul? Orang itu kan kaya atau miskin wang sinawang. Buktinya Somad kelihatannya kaya, tisunya murahan. Bukan poyokan, faktanya kasarnya kayak kie. Orang metu-metu nganti momen itu dibantu sama penyanyi nih, karena penyanyi spesialis mengeluarkan. Apa ge? Malah nggawa rokok udut. Ini golek tisu goblok. Sawah. Butuh tisu bukan udut. Rika arane siapa?
Oh Pendi. Cie penyanyi nih cie. Kamu jangan deket-deket sama aku. Apa? Bukan seneng, aku jadi zizi. Mbak E bentuknya ya awal SDSB. Semok depan, semok belakang. Iya. Kalau ini jelas STNK. Setengah tua yang kewer-kewer. Iya. Kalau mbahnya tadi jelas STMM. Setengah tua meh modar. Semoga simbahnya panjang umur, amin. Simbahnya tak kasih minum. Mas tangkap ke mbahnya mas. Wah, diminum mbak ya, diminum. Walah mbah harus mani. Minta disawer. Kok bujurnya cemburu ya, dikirone inyong tumbas. Gak boleh ngiri dengan rezeki orang. Kalau pengen mendapatkan rezeki yang sama, berdoalah yang baik, ikutlah bahagia dengan rezeki orang. Ingat, du'aul mar'i li akhihi kadu'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya sama halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Contoh, jenengan ketemu Somad nanti pulang, Pak Somad terima kasih bikin pengajian, saya doakan Pak Somad rezekinya tambah banyak. Itu sama halnya jenengan mendoakan dirinya sendiri. Tapi kalau kamu ngiri dengan Somad, Allah Somad sugih paling ngingu tuyul. Jangan-jangan sing ngingu tuyul awakmu dewek. Betul Mat? Tak belani Mat, wong sing bayari Rika. Wis belani kayak ngene ora tambahi kebangetan Mat. Telat wis entuk ki nyonge. Ki tisu saka mbake ambune kotang. Makasih ya, kamu naksir mbaknya ya? Iya. Persoalannya kamu sama mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya mikir Somad ya. Udun bengkak tambah medenteng, pletet alon-alon men ora bahaya. Paling enak dadi kiai ganteng, ngetan ngulon dadi idola. Jadi idola. Sing udah lagi siapa? Para janda. Abdul Somad ngundang Gus Miftah. Si Somad lumayan gagah. Anak gajah atus neng beli najan gagah manuing. Cuaks. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing jalo diajari ngaji. Kepriman ya. Dirabi. Kan aku jadi ingin. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok berkat bae.
berkat, rahmat. Pilih berkat apa rahmat? Ya rahmat ya berkat. Repote dadi kiai, awan bengi mulang santri, apa maning yen diundang ngaji, pamit mulai mesti salami, salamane. Salami. Salami apa sangoni? Oh. Oh, ini untuk Pendi dan kawan-kawan yang jomblo-jomblo. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mong dianggap kanca. Semarang kaline budek, sing disayang matane. Iki ngundang Gus Miftah apa ngundang Ki Entus ya? Sar. Abah Lutfi itu dulu bilang begini Pak Kiai, Inyong ki mbiyen matine itu susah, tapi sekarang mulai seneng maning. Lah keprimen Mbah? Iya, entus wis ora ono gantine Narika. Maksudnya keprimen Mbah? Cangkeme padha bosoke. Gara-gara tongkate ki iya kali ya. Oh, ibu-ibu minta siir, ya tak buatin. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mledek. Iki wis tuwek tetep kemenye. Rambutnya panjang. Oh, kamu naksir ini. Apa? Palsu. Matane palsu keprimen. Palsu keprimen. Apa? Asli. Rebonding. Oh, Inyong dua cerita babakan rebonding. Anak kiai desa, anaknya rambutnya gondrong panjang, berangkat ke kota, pulang rambutnya lurus. Ramane takon, rambut Rika diapake ya? Rebonding ya. Apa kia rebonding? Diluruskan. Akhirnya bapaknya ke masjid ngimami sholat, mau sholat tengok ke belakang, bapaknya bilang, jamaah tolong softnya di rebonding. Pak Kiai besok begitu ya, kalau mau sholat jamaah tolong rapatkan dan luruskan rebondingnya. Asyukru bilisan, alhamdulillah. Jangan iri, jangan iri. Teman tangganya beli mobil, ikut-ikutan naik mobil ambulan. Somad beli rumah, kamu juga masuk rumah sakit. Somat nambah tanah, kamu juga masuk tanah, kuburan. Hiduplah berdasarkan kemampuan, bukan kemauan. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan, betul? Biasa-biasa saja. Kalau sudah datangnya punya, insya Allah mesti punya. Gus Miftah sering bilang apa? Mintalah cukup, jangan minta kaya. Karena banyak orang kaya tidak merasa cukup. Mintalah tenang, jangan minta senang. Karena banyak orang senang tapi hatinya tidak tenang. Umpamanya Pak Faduri karaoke, umpamanya itu mesti senang tapi hatinya tidak tenang. Wedi konangan bojone. Ya Mbah ya, iya.
karaoke karo randang. Masa kebayang Mbak Fadori karaoke buka titik jelas. Nomor 2, asukru bil qalbi. Tidak hanya mulutnya yang mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya ikut bahagia, ikut bunga. Makanya mengucap alhamdulillah itu wajahnya harus sumringah. Ada nggak Bu orang alhamdulillah tapi wajahnya tidak sumringah? Ada, dikasih alhamdulillah. Apa? Ngosok. Keprimen kayak ngosok. Sengak terpaksa. Loh, sing ngomong ya kayak gini ya, berkelon karo bojone, piye Pak penak? Enak. Enggak boleh. Alhamdulillah enak. Hatinya los. Ibu juga begitu, kalau suaminya minta jangan ditolak. Kan aku capek. Kalau kamu capek prasmanan. Bagaimana itu prasmanan? Pak, aku capek. Terus gimana Bu? Ayo prasmanan. Caranya bagaimana? Buka dewek, tutup dewek kayak gini. Iya arane prasmanan. Kayak neng warteg kayak somat. Iya Bu Dewi. Kalau warteg prasmanan kan ya, ambil sendiri, tutup sendiri. Panesan ralamu keperimen cangkeme badok bae kayak iki ya. Masa pengajian yang ngarep dewek. Kencot ya. Kalau di sini ngeli apa kencot? Ngeli. Katanya kencot. Purwokerto. Saya dulu pertama kali ngaji di rumahnya Mas Endos itu tahun 2008. Pagi-pagi Mas Endos udut, lainnya ditawari udut. Nganggo bahasa Tegal, orang kepenak temen ya. Pak Kiai Kiai kesuk-kesuk ngobori cocot. Ya Allah. Men ya. Cocotnya siapa? Itu bener kayak gitu Pak. Kalau di Purwokerto beda maning. Pak Kiai Kiai ngomprongi congor lah keprimen. Congor diomprongi. Kayak bapaknya ngomprongi congor kayak. Pokoknya tidak hanya mulutnya mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya harus bahagia. Ingat Bu, bahagia itu adalah obat. Hati yang bahagia adalah obat. Makanya kalau nggak mau sakit harus bahagia. Gus, kenapa kalau pengajian bersama Gus Miftah harus bahagia? Iya, Anda itu datang ke sini masalahnya banyak, betul? Ada yang masalah dengan suaminya, ada yang masalah dengan istrinya, ada yang masalah dengan anaknya, ada yang masalah dengan sawahnya, ekonominya, kreditnya, mendringnya, debt kolektornya, banknya, penggadaiannya, betul? Kalau di rumah sudah susah, pengajian jangan sampai tambah susah. Di rumah susah, pengajian didendenin rokok, tambah susah. Coba, punya masalah apa enggak? Punya. Ada yang punya masalah dengan istrinya, siapa? Fahdori umpamanya. Makanya benar punya anak dibawa pengajian dikipas-kipasi sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi anak yang baik. Keren. Walaupun kamu bukan ngipasi anakmu, ngipasi bedakmu. Yang ketiga, terakhir, sudah jam 5:30. Aku capek. Apa? Jam 2 matane. Asukru bil arkan. Mulutnya mengucapkan alhamdulillah, hatinya ikut bunga, badannya, anggota badannya gerak untuk ibadah. Makanya Pak Somad ditambahi ibadahnya, ditambahi sedekahnya.
ditambahi kebaikannya. Maka ada istilah barokah. Barokah itu artinya apa Pak Somad? Ziyadah, bertambah. Bertambah apa? Bertambah kebaikannya. Kalau Pak Somad semakin kaya, sedekahnya semakin banyak, itu tandanya rezekinya Pak Somad barokah. Tapi semakin kaya Pak Somad semakin pelit, berarti rezekinya tidak barokah. Semakin kaya, istrinya semakin cinta karena kebaikan Pak Somad, itu berarti barokah. Kalau Somad nikah lagi, tidak barokah. Dewi tak wangi, tak wangi. Tambah ayu, Bu. Berkah itu tambah kebaikannya. Kalau kita dikasih uang oleh Allah semakin banyak sedekahnya, berarti uangmu barokah. Punya mulut barokah. Untuk ngaji ora mangan bae. Sapa sing kopi putih? Giling bae. Kene pengajian bengok-bengok ngono cangkeme. Kayaknya atos temen ya. Apa? Alhamdulillah. Kopinya dipakai ya. Ini apa? Kopi yang malah untuk ngopi aku keprimen. Akhirnya Bapak Ibu kita berdoa mendoakan Pak Somad dan kita semuanya. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian diniati ini masih bulan Syawal untuk saling memaafkan, halal bil halal. Maka yang datang minta doa saya doakan. Yang datang minta maaf saya maafkan. Yang datang minta THR saya minta maaf. Ya udah saya ulangi. Yang minta doa saya doakan. Yang minta maaf saya maafkan. Yang minta THR minta Somad. Hidup Somad. Nama panjangnya Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis pengajian panggilan Somad adalah Al-Ikhlas. Tapi ingat, memberi nama anak ayat Al-Quran itu dilarang, tidak boleh. Kalau ngasih nama Arab boleh, tapi kalau ayat Quran tidak boleh. Kalau nama anak boleh menggunakan nama ayat Quran. Saya pengen punya anak 7. Anak pertama namanya Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7 ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi kalau manggil gampang, Fatihah datang semua. Ya kalau boleh nama satu ayat dalam Al-Quran, masanya kopiah putih saya kasih nama alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namamu siapa? Innalillahi. Sudah jam 6:30. Jami rusak. Pikir orang baik cerewet ya. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan tidak hanya Pak Somad yang bahagia, kita semuanya juga bahagia. Tidak hanya Pak Somad yang lancar rezekinya, kita juga dilancarkan rezekinya. Semuanya yang datang, yang sakit disembuhkan, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang berdoa dikabulkan, yang berhajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.